Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo dalam pelajaran Bahasa Indonesia SMA untuk kelas 11. Di sini kita akan melanjutkan bab 2 yaitu teks eksplanasi, yaitu bagian B, mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Baiklah, di sini kalian belajar, saya belajar, kita belajar bareng. Sebelum kita mulai, mari kita ingat kembali bahwa dalam video yang kemarin kita ada tugas, yaitu tugasnya adalah untuk menemukan pada teks eksplanasi bagian-bagian ciri-cirinya. Nah, kita diminta untuk menemukan dalam kalimat tersebut mana yang fenomena, mana yang fakta, mana yang kausalitas, mana yang gagasan. Baiklah, kita mulai dari fenomena. Fenomena terdapat pada kalimat sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Itu faktanya. Oh, maaf, itu fenomenanya. Kemudian faktanya, padahal struktur ekonomi Indonesia pada waktu itu masih tergantung kepada beberapa jenis perkebunan. Kemudian kausalitasnya, sebab akibatnya. Sebagai akibat ketentuan hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar, Indonesia harus menanggung beban utang luar negeri dan dalam negeri. Itulah sebab akibatnya. Kemudian gagasan umum yang dapat kita peroleh dalam teks eksplanasi terdahulu adalah tentang beban keuangan pemerintah di tahun 1949 setelah KMB. Itu terdapat di awal paragraf, jadi dapat kita katakan bahwa paragraf eksplanasi itu adalah paragraf dengan pola pengembangan deduktif. Demikian tugas ini sudah kita buat. Apakah tugas kalian sama dengan saya? Bagus. Mari kita lanjutkan untuk mempelajari mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagian-bagian dalam teks eksplanasi. Kita lanjutkan. Menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu bagian-bagiannya apa saja? Mari kita lihat. Bagian-bagian teks eksplanasi itu, yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu adalah gambaran awal topik yang dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas itu adalah inti penjelasan topik yang dibicarakan. Lalu yang ketiga, interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau simpulan penulis tentang topik yang dibicarakan. Jadi inilah bagian-bagian pokok teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membaca terlebih dahulu teks eksplanasi, sebuah teks eksplanasi mengenai banjir. Kemudian dalam teks eksplanasi ini nanti akan kita cari bagian-bagiannya, mana pernyataan umum, kemudian mana deretan-deretan penjelas, dan mana interpretasinya. Baiklah, silahkan kita baca bersama-sama. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam pengertian yang luas, banjir dapat diartikan sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan bumi dan mengalir di permukaan bumi, bergerak menuju ke laut dengan membentuk alur-alur sungai. Alur-alur sungai ini dimulai di daerah yang tertinggi di suatu kawasan, bisa daerah pegunungan, gunung atau perbukitan, dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut. Secara sederhana,
Segmen aliran sungai itu dapat kita bedakan menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Di daerah hulu yang biasanya terdapat di daerah pegunungan, gunung, atau perbukitan. Lembah sungai sempit dan potongan melintangnya berbentuk huruf V. Di dalam alur sungai banyak batu yang berukuran besar, bongkah dari runtuhan tebing, dan aliran air sungai mengalir di sela-sela batu-batu tersebut. Air sungai relatif sedikit, tebing sungai sangat tinggi. Terjadi erosi pada arah vertikal yang dominan oleh aliran air sungai. Di daerah tengah umumnya merupakan daerah kaki pegunungan, kaki gunung, atau kaki bukit. Alur sungai melebar dan potongan melintangnya berbentuk huruf U. Tebing sungai tinggi. Terjadi erosi pada arah horizontal, mengerosi batuan induk. Dasar alur sungai melebar, dan di dasar alur sungai terdapat endapan sungai yang berukuran butir kasar. Apabila debit air meningkat, aliran air dapat naik dan menutupi endapan sungai yang di dalam alur, tetapi air sungai tidak melewati tebing sungai dan keluar dari alur sungai. Di daerah hilir umumnya merupakan daerah dataran. Alur sungai lebar dan bisa sangat lebar dengan tebing sungai yang relatif sangat rendah dibandingkan lebar alur. Alur sungai dapat berkelok-kelok seperti huruf S yang dikenal sebagai meander. Di kiri dan kanan alur terdapat dataran yang secara teratur akan tergenang oleh air sungai yang meluap sehingga dikenal sebagai dataran banjir. Di segmen ini terjadi pengendapan di kiri dan kanan alur sungai pada saat banjir yang menghasilkan dataran banjir. Terjadi erosi horizontal yang mengerosi endapan sungai itu sendiri yang diendapkan sebelumnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Akibatnya, mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, dan kanal. Kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Ya, demikian tadi teks eksplanasi yang sudah kita baca tentang banjir. Selanjutnya, kita akan menemukan bagian-bagian dari teks eksplanasi ini, bagian-bagian pernyataan umumnya, deretan-deretan penjelasnya, dan interpretasinya. Setelah kita cari, maka pernyataan umum dalam teks tersebut adalah bagian awal, bagian di mana penulis menerangkan tentang banjir, apa itu banjir, mengapa banjir terjadi, deskripsinya banjir, dan lain-lain. Jadi, semua bagian dalam teks eksplanasi yang menjelaskan tentang topik pembicaraan yaitu banjir, maka itu disebut dengan maka itu disebut dengan pernyataan umum. Biasanya pernyataan umum itu ada pada bagian awal dari teks eksplanasi. Lalu kita ke bagian kedua, yaitu bagian deretan penjelas. Di sini saya menemukan 3 deretan penjelas. Saya pisah-pisah dengan menggunakan garis. Deretan penjelas yang pertama adalah, kita mulai dari kalimat ini. Di daerah hulu yang biasanya terdapat di daerah pegunungan, gunung atau perbukitan, lembah sungai sempit dan potongan lintang berbentuk huruf V, di dalam alur sungai banyak titik-titik-titik. Itu adalah satu paragraf. Itu adalah deretan penjelas yang pertama. Kemudian saya juga menemukan deretan penjelas yang kedua adalah paragraf selanjutnya, dimulai dari, di daerah tengah umumnya merupakan daerah kaki pegunungan, kaki gunung, atau kaki bukit. Alur sungai melebar dan potongan melintangnya berbentuk huruf U. Tebing sungai tinggi, terjadi erosi pada arah horizontal, mengorosi batuan, dan lain-lain dan lain-lain. Ini adalah deretan penjelas yang kedua. Kemudian deretan penjelas yang ketiga saya temukan juga setelah paragraf yang kedua, paragraf setelahnya. Dimulai, di daerah hilir umumnya merupakan daerah dataran. Alur sungai lebar dan bisa sangat lebar dengan tebing sungai yang relatif sangat rendah dibandingkan lebar alur. Alur sungai dapat berkelok-kelok seperti huruf S yang dikenal sebagai meander, dan lain-lain dan lain-lain. Ini adalah deretan penjelas yang ketiga. Jadi dalam
teks eksplanasi mengenai banjir itu saya menemukan tiga deretan penjelas. Biasanya dalam sebuah teks eksplanasi, deretan penjelas itu setelah pernyataan umum dan biasanya lebih dari satu paragraf, dan biasanya juga dia berurutan. Kita lanjut ke bagian interpretasi. Dikatakan bahwa interpretasi itu adalah kesimpulan dari pengarang. Interpretasi yang dapat saya temukan adalah ini. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa titik. Di sana pengarang sendiri sudah menuliskan dapat disimpulkan, sedangkan interpretasi adalah kesimpulan pengarang. Jadi dengan mudah dapat kita temukan. Kebetulan dan biasanya interpretasi selalu ada di akhir paragraf. Maksud saya di akhir teks. Jadi bisa kita ambil pola besarnya bahwa pernyataan umum selalu sebagai pembuka teks. Deretan penjelas adalah setelah pernyataan umum dan dia ada beberapa paragraf, dan paragraf terakhir merupakan biasanya interpretasi. Mudah sekali bukan? Baiklah, kita lanjutkan. Kita masuk ke penutup. Kita ada tugas mandiri yang perlu kalian kerjakan. Silahkan baca teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh di buku paket halaman 59. Bagi kalian yang menonton di YouTube, nanti silahkan lihat di bagian deskripsi. Saya sertakan linknya di sana. Saya simpan di Google Drive. Silahkan kalian unduh untuk bisa membaca teks eksplanasi Gempa Aceh ini. Temukanlah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasinya. Ya, ini adalah buku paketnya. Bagi kalian yang punya silahkan di halaman 59, tapi bagi yang tidak punya silahkan lihat di deskripsi dari video ini. Baiklah, itu saja pembelajaran pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, yaitu C, menyajikan hasil teks eksplanasi. Bagi kalian supaya dapat dengan mudah untuk mendapatkan video selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel saya Yusinus Wibowo, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya dan beri like sebanyak-banyaknya supaya kita semakin semangat untuk membuat video pembelajaran lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.